ke rumah sakit dengan menggunakan taksi. Ia mengetahui bahwa rata-rata terdapat 9 taksi kosong yang lewat di depan rumahnya setiap 30 menit. Jika jumlah taksi kosong yang lewat mengikuti distribusi Poisson. Nah, ini sebenarnya enak banget kita dikasih tahu di soal bahwa si soal ini atau misalnya kayak kejadian di soal ini itu mengikuti Poisson distribution. Nah, Poisson distribution ini adalah suatu discrete distribution. Dia sifatnya discrete ya. Jadi dia menghitung bilangan bulat gitu, hasilnya adalah bilangan bulat. Dia adalah suatu discrete distribution yang menghitung berapa banyak suatu kejadian terjadi dalam interval tertentu. Jadi kata kunci dari Poisson ini adalah interval. Intervalnya ini bisa berupa interval waktu, interval tempat, dan sebagainya. Nah, dalam kasus ini, intervalnya itu adalah waktu. Jadi di sini kita lihat kalau misalnya intervalnya adalah setiap 30 menit ya kan. Intervalnya di sini adalah 30 menit. Dan lambdanya atau rata-ratanya, kadang-kadang ada dosen yang pakai mu untuk rata-rata ini, ada yang tetap pakai mu, tapi dosen gue dulu pakai lambda untuk rata-rata Poisson. Lambdanya itu adalah 9. Jadi 9 taksi setiap interval 30 menit. Nah, bear in mind bahwa sebenarnya untuk mengidentifikasi distribusi Poisson itu, lo nggak perlu tahu intervalnya berapa. Karena kayak interval itu hanya perlu lo ketahui kalau misalnya lo mau mengubah intervalnya. Misalnya kayak dari 30 menit jadi 15 menit. Tapi kalau misalnya nggak ada intervalnya, sebenarnya lo tetap bisa mengidentifikasi si distribusi Poisson itu. Alias distribusi Poisson itu hanya punya satu indikator, yaitu indikatornya adalah rata-rata atau lambda gitu. Dan itu juga tercermin di rumusnya nih. Rumusnya kan adalah ini kan, lambda pangkat X, E pangkat minus lambda per X faktorial. Jadi di rumus ini lo bisa lihat bahwa salah satu-satunya identifier dari distribusi Poisson ini adalah lambda gitu. Oke, kita langsung masuk ke soalnya aja ya. Nah, soal yang pertama, berapakah probabilitas akan ada minimal 2 taksi kosong yang lewat dalam 30 menit ke depan? Nah, jadi di sini kita udah tahu tadi kan distribusi kita rata-rata tuh 9 taksi kosong dalam 30 menit. Nah, pertanyaannya sekarang adalah berapa ada probabilitas minimal 2 taksi kosong yang lewat dalam 30 menit ke depan. Jadi untuk ngitung ini seperti kemarin, seperti kayak kalau belajar binomial, logikanya tuh nggak kurang lebih nggak jauh beda. Nah, di sini kan kalau misalnya lo ngitung yang lebih dari itu kan infinite ya, maksudnya kayak dia bisa berapa aja gitu. Jadi harus dibalik, lo harus bikin ini jadi satu dikurang-kurang darinya. Nah, kalau misalnya distribusi Poisson, kan dia discrete ya, bentuknya kayak gini nih, kurang lebih. Nah, let's say kita mau hitung yang lebih dari sama dengan 2. Yang lebih dari sama dengan 2 tuh misalnya di sini gitu. Ini adalah yang lebih dari sama dengan 2. Maka kita harus pakai satu. Satu itu adalah total area di bawah probability curve-nya ya. Satu dikurang probability X kurang dari 2. Nah, probability X kurang dari 2 itu adalah ini. Kenapa kurang dari? Karena ini udah lebih dari sama dengan gitu loh. Lebih dari sama dengan alias 2-nya ikut. Nah, ini berarti ini harus kurang dari. Karena ini discrete ya. Jadi kayak supaya menghindari double counting, kalau misalnya satunya sama dengan, satunya nggak boleh pakai sama dengan. Nah, ini jadinya adalah, lo tinggal hitung bilangan berapa aja yang kurang dari 2. Ada 0 sama 1 kan. Berarti 1 dikurang probability X sama dengan 0, dikurang probability X sama dengan 1 gitu. Nah, sekarang untuk hitung probability-nya, lo cukup masukin ini ke sini. Masukin angka-angkanya ke sini. Lambda pangkat X, E pangkat min lambda per X faktorial. Untuk E-nya, atau bilangan Euler, sebenarnya lo nggak usah substitusi dengan kayak 2,7 itu, tapi tetap lo tulis dalam bentuk E aja. Jadi kayak gitu 9 pangkat 0 dikali E pangkat minus 9 per 0 faktorial. Nah, lo bisa ngitung ini manual pakai kalkulator, atau tentu saja lo bisa pakai Excel. Jadi kalau misalnya pakai Excel, itu caranya kayak gini. Kita pakai rumus Poisson disk sama dengan Poisson disk. Nah, di sini kita tadi punya ini kan, X dan min kan. X-nya itu adalah 2 kali kejadian ya kan, 2 kali kejadian. Sorry, jangan pakai yang 2 deh. Tadi kan kita ngitung pakai 0 dan 1 kan, karena kan lo nggak boleh nge-cheat kayak pakai, oh ini pakai kalkulator, langsung kumulatif keluarnya gini, nggak boleh. Lo harus hitung satu-satu 0 sama satunya. Jadi X-nya adalah 0, terus min-nya itu adalah 9, dan kumulatifnya adalah false. Kenapa kumulatif false? Karena kita ngitung probability sama dengan, bukan kurang dari atau lebih dari. Kita enter, hasilnya adalah ini, 0,000123. Nah, ini udah gue tulis di sini, hasilnya adalah 0,00123. Sama dengan yang bawah, probability X sama dengan 1, kita buka Excel lagi, tinggal kita copy aja rumusnya, terus ini kita ganti jadi 1. Karena X sekarang kejadiannya jadi 1 kan. Nah, hasilnya adalah ini, 0,00
harusnya gue yang bawah yang gue edit. Sorry. Ini kita ganti jadi 1. Jadinya adalah 0,001111. Ini juga gue udah tulis di lembar jawaban gue. Nah, kalau misalnya kita jumlahin kedua probability ini, terus kita tinggal kurangin dari 1 nih. Jadi probability X lebih dari sama dengan 2 adalah 1 dikurang probability X 0,0123 itu dikurang probability X yang sama dengan 1, 0,00111 sama dengan ini, 0,998766. Maka probabilitas adanya minimal 2 taksi kosong yang muncul dalam 30 menit ke depan, ngejawabnya kayak gitu ya, jangan lupa BTW buat kosong. Jangan lupa sebutin probabilitas apa dalam interval waktu berapa gitu. Adalah 0,998766 atau 99,87% gitu. BTW, sebelum gue lanjut, kalau misalnya nanti ada yang mau nanya, langsung tanya aja ya, potong aja nggak apa-apa. Karena takutnya kalau kalian, daripada kalian nggak ngerti, mending nanya aja. Oke, gue lanjut ya. Nah, buat poin yang B, berapa probabilitas sang suami mendapatkan taksi kosong dalam 6 menit ke depan? Nah, sekarang yang perlu kalian perhatiin dari soal B ini adalah intervalnya berubah. Intervalnya dari tadi 30 menit, sekarang jadi cuma 6 menit. Nah, kalau untuk kosong, kalau misalnya intervalnya berubah, kita tinggal ubah juga si lambdanya. Kalau tadi kan, ini interval misalnya, ini interval. Ini lambdanya. Dengan interval 30 menit, lambdanya adalah 9, ya kan? Sekarang intervalnya jadi 6 menit. Maka untuk dapat lambda yang baru, kita tinggal 6/30 kali 9. Hasilnya adalah 1,8. Jadi sekarang untuk interval 6 menit, kita pakai yang lambda itu. Bentar ya. Wait. Oke, lanjut. Jadi kan sekarang kita tahu bahwa lambdanya adalah 1,8, ya kan? Maka sekarang kita pakai nih lambda yang baru ini untuk ngitung rumusnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mendapatkan taksi kosong. Ini interpretasi soal ya, lagi-lagi. Mendapatkan taksi kosong artinya dia Sorry dapat... Kak Devan, Oh, ya, halo, kenapa? kakak lagi share screen PPT atau Excel ya kak? Oh, sorry banget. Iya, gue lupa. Gue lupa ganti share screen gue. Kalau gue share screen aja deh, biar real Oke, time. Oke. Kalau gini tuh ada kotak hitam gitu nggak sih di atasnya? nggak ada kak. Nggak ada kan? Oke, aman ya kalau gitu. Oke, gue lanjut. Sorry banget. Tadi, ini penjelasan yang tadi ya, gue ulang aja. Tadi kan kita tahu intervalnya 30 menit, itu lambdanya 9 kan? Nah, kalau misalnya intervalnya dibikin jadi 6 menit, maka dapat lambda yang baru, kita tinggal 6/30 dikali 9. Hasilnya adalah 1,8 gitu. Nah, ini yang bakal kita pakai buat penghitungan yang B. Terus sekarang kita harus menginterpretasi wording dari soalnya. Wordingnya kan adalah dia mendapatkan taksi kosong, ya kan? Nah, mendapatkan taksi kosong itu adalah probability X lebih dari sama dengan 1. Karena kayak berapapun taksi yang lewat, artinya dia ada dapat taksi gitu loh. Ya kan? Kayak bukan 0 gitu. Jadi kalau misalnya kita balik dengan logika yang sama kayak di soal sebelumnya, jadinya 1 dikurang probability X kurang dari 1, sama dengan 1 dikurang probability X sama dengan 0 gitu. Nah, sekarang tinggal kita hitung nih, probability X sama dengan 0 dengan lambda yang baru. Kita tinggal balik ke Excel lagi tadi aja. Ini kelihatan Excel kan BTW kalau kayak gini? Halo? Excelnya kelihatan nggak nih? Kelihatan. Oke, kelihatan ya. Oke, jadi ini kan yang tadi rata-ratanya 9 ya. Sekarang rata-ratanya kita ganti jadi 1,8. Kita ganti jadi 1,8. Oke, nah jadi sekarang ininya probability-nya adalah 0,165299 atau 0,1653 ya kalau dibulutin. Jadi di sini kita tulis probability X sama dengan 0 itu adalah ini, 0,1653. Nah, untuk probability X lebih dari sama dengan 1, ya tinggal dikurangin aja yang tadi. Tadi 1 dikurang 0,1653 itu jadinya adalah ini, 0,8347 gitu. Nah, jadi maka probabilitas mendapat taksi kosong dalam waktu 6 menit itu adalah 0,8347 atau 83,47%. Gitu. Jadi untuk yang B ini tinggal intervalnya aja yang diubah. Oke, kita lanjut ke yang C. Apakah terdapat perbedaan dalam penghitungan probabilitas jika sang suami menunggu di awal periode 30 menit atau atau di tengah periode 30 menit tersebut? Jelaskan. Nah, jadi sebenarnya ini soal teori aja, tapi jawabannya adalah nggak ada perbedaan nih antara dia nunggu di awal 30 menit atau di tengah-tengah 30 menit. Karena di Poisson itu sifatnya setiap kejadian tuh independen dari satu sama lain. Misalnya ada yang kejadiannya di sini, ada yang kejadian di sini, ada yang kejadian di sini.
itu mereka nggak saling mempengaruhi dan probability-nya tuh sama aja gitu loh untuk setiap kejadian tersebut. Maka mau dia nunggu di awal, di tengah, atau di akhir, dia akan mempunyai probabilitas yang sama. Kata kuncinya ini adalah ini, semua kejadiannya itu bersifat independen atau tidak saling mempengaruhi gitu. Jadi jawabannya ini nggak berpengaruh ya. Dia mau nunggu di awal, di akhir itu rata-ratanya akan tetap 9 itu tadi. Nah, sekarang soal yang D. Soal yang D ini sebenarnya soal yang cukup sulit karena ini soal yang konseptual dan kayaknya hampir semua angkatan gue salah dulu di soal ini. Jadi pertanyaannya adalah berapa probabilitas sang suami harus menunggu antara 6 sampai 10 menit untuk mendapatkan taksi kosong. Nah, jadi BTW disclaimer dulu sebelumnya buat soal ini, mending lo tanya dosen lo biar aman karena beda dosen tuh bisa beda interpretasi. Tapi gue akan jawab sesuai interpretasi dosen gue yang gue rasa paling masuk akal gitu. Nah, jadi kalau misalnya seseorang tuh menunggu taksi antara 6 sampai 10 menit, ada dua kejadian di sini. Yang pertama, artinya dia udah nunggu selama 6 menit dan dia nggak dapet taksi sama sekali dong. Ya kan? Kalau misalnya dia harus nunggu antara 6 sampai 10 menit, artinya di 6 menit pertama dia nggak dapet taksi. Dan di 6 sampai 10 menitnya itu dia dapet taksi gitu. Nah, maka kalau misalnya ada dua kejadian kayak gini, ini harus kita kalikan probability-nya karena dia dua kejadian yang terjadinya beruntun gitu. Probability A dan probability B. Nah, probability A-nya ini adalah dia nunggu 6 menit dan nggak dapet taksi. Yang B-nya adalah dia nunggu 4 menit, 6 sampai 10, dan dia dapet taksi gitu. Nah, sekarang coba kita hitung. Kalau misalnya 6 menit, kan tadi untuk 6 menit itu lambdanya 1,8 ya kan. Maka probability X sama dengan 0, sebenarnya tadi kita udah hitung, hasilnya adalah ini, 0,1653. Jadi ini adalah probability dari event A. Probability dia nggak dapet taksi sama sekali selama dia nunggu 6 menit. Nah, terus dari yang 6 sampai 10 menit, ini kan sebenarnya durasinya cuma 4 menit ya. Dan again, ingat di soal sebelumnya tadi, mau dia nunggu di awal, tengah, akhir tuh nggak ada bedanya. Nunggu di 6 sampai 10 menit itu adalah 4 menit. Dan di sini dia dapat taksi, ya kan? Dapat taksi kan tadi probability X lebih dari sama dengan 1, ya kan? Sama dengan 1 dikurang probability X kurang dari 1. Atau X kurang dari 1 ini sama aja X sama dengan 0 ya. Nah, tapi kan ini intervalnya jadi 4 menit. Makanya harus kita ubah nih intervalnya. Nih, kita ubah di sini. 4 per 30 dikali 9. Hasilnya adalah 1,2. Jadi 1,2 ini adalah lambda kita yang baru ya. Jadi sekarang 1,2 ini kita masukin ke rumusnya. Nah, untuk probability X sama dengan 0 itu adalah masukin ke rumus, jadinya ini 0,3012. Nah, terus untuk probability X lebih dari sama dengan satunya, kita tinggal kurangin nih, masukin lagi ini ke sini, ke atas sini. 1 dikurang 0,3012. Setelah adalah ini, 0,6988 gitu. Nah, sekarang setelah kita dapat dua probability-nya itu tadi, probability A adalah dia nunggu 6 menit dan dia nggak dapat taksi. Ya kan? Probability B adalah dia nunggu 6 sampai 10 menit, di 6 sampai 10 menit dia dapat taksi. Maka untuk suatu kejadian itu ya A dan B, kita harus kalikan nih probability A dikali probability B. 0,1653 dikali 0,6988. Hasilnya adalah ini, 0,1155 atau 11,55%. Jadi, probability dia harus menunggu 6 sampai 10 menit untuk mendapatkan taksi itu adalah 11,55%. Gitu. Oke, kita lanjut aja kalau gitu. Buat nomor 1 ada pertanyaan nggak nih sejauh ini? Atau masih aman? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, gue akan lanjut aja ya ke soal yang nomor 2. Nah, soal yang nomor 2 ini angkanya agak bikin pusing kalau misalnya lihat secara sekilas, tapi sebenarnya itu cuma buat pengecoh doang. Jadi kita baca dulu soalnya pelan-pelan ya. Nah, soal nomor 2, Kementerian Kesehatan mengeluarkan pedoman mengenai petunjuk teknis vaksinasi COVID. Bla 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 bla. Nah, intinya untuk jenis vaksin Sinovac ini 2 hari 0,5. Oh, ini nggak penting sih. Pokoknya kayak sebenarnya ini nggak penting. Ini lo bisa skip aja. Nah, ini yang harus perlu perhatiin. Vaksin ini memiliki sediaan berupa cairan yang rata-rata mengandung 5 kali 10 pangkat 10 partikel virus per 0,5 ml. Jadi di sini rata-ratanya, nah ini tadi kata kunci rata-rata ya, mu-nya, rata-ratanya, mu sama dengan 5 dikali 10 pangkat 10 per 0,5 ml. Sebenarnya yang penting itu adalah angka 5-nya ini. Ya, sekali 10 pangkat 10 per 0,5 ml kan ini anggap aja kayak satuan gitu. Tapi ya udah kalau ngejawab ujian, biar aman ditulis aja gitu. Dan deviasi standarnya, standar deviation-nya atau sigma-nya, karena ini standar deviasi populasi ya.
sigmanya adalah 0,85. Gue udah nggak tulis sisanya ya, kayak ya udah ngapain sih. Sigmanya adalah 0,85 gitu. Nah, sebuah penelitian dilakukan pada 50 orang dewasa sehat berusia antara 18 sampai 60 tahun dan penelitiannya itu berdistribusi normal. Jadi sekarang buat soal ini, lo harus bisa ngebedain apakah ini distribusi normal di populasi, apakah ini soal normal distribution biasa atau soal sampling distribution. Ingat ya, kalau misalnya soal normal distribution, ini normal distribution ya, buat soal normal distribution, kan bentuknya kayak gini nih. Nah, di normal distribution itu, tiap observasi itu adalah X. X itu adalah suatu observasi gitu ya. Misalnya kayak, oh ini tadi ada, kita nyuntik seseorang. Suntikannya itu ada berapa partikel gitu di dalamnya. Nah, itu adalah masing-masing observasi. Tiap observasi ini berdistribusi normal, dan di tengah-tengahnya adalah mu, atau rata-rata populasi, ya kan. Sementara kalau sampling distribution, kita nggak tahu populasinya berapa. Kita nggak tahu populasinya berapa, tapi kita ngambil sampel dari populasi itu. Ini sampling distribution, bentuknya sama. Nah, tapi kalau kita ngambil sampel, setiap observasi ini bukan X. Dia bukan suatu observasi, tapi dia adalah suatu rata-rata sampel yang kita ambil. Nah, kalau misalnya kita urutin semua rata-rata sampel ini, dia akan berdistribusi normal. Dengan yang tengahnya itu adalah X double bar. X double bar atau rata-rata dari semua rata-rata sampel. Atau karena central limit theorem, X bar itu sama dengan mu gitu. Makanya kita pakai sampling untuk mendeteksi si populasi itu. Nah, tapi dalam kasus ini kan populasi ya, populasinya yang berdistribusi normal. Kita tahu ada 50 orang, 50 orang ini berdistribusi normal. Maka kita pakai rumus distribusi normal yang biasa, yaitu Z sama dengan X min mu per sigma. Ini nggak pakai akar N ya. Kalau pakai akar N itu buat sampling, karena ada standard error. Tapi ini bukan sampling. Ini kita ngelihat setiap observasi dari populasi gitu. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke soal A. Jelaskan karakteristik sebuah distribusi normal. Ini teori, tapi bisa dibaca di sini juga. Ada dua properti yang mendefinisikan distribusi normal, mean dan standard deviation ya, atau mu dan sigma. Terus kurvanya itu adalah bell shape, simetris terhadap mean, dan mean, median, dan modusnya itu sama. Terus kurvanya juga asimtotik terhadap sumbu X, alias asimtotik itu artinya dia nggak akan pernah nyentuh sumbu X nih. Dia akan lanjut terus, tapi nggak akan nyentuh sumbu X, alias kayak dalam suatu normal distribution, nilainya itu bisa berapa aja, tapi nggak akan pernah nol gitu, kayak nggak ada yang nggak mungkin gitu dengan suatu normal distribution, meskipun nanti probability-nya bakal jadi sangat kecil. Dia merupakan sebuah kumulatif probability distribution, jadi dia bukan dia bukan discrete. Ini gue salah deh, ini bukan kumulatif harusnya, ini continuous. Jadi dia bukan discrete distribution, tapi dia continuous distribution ya. Alias nilainya bisa berapa aja, bisa koma-koma, dan dia bentuknya kayak garis halus gitu, bukan kayak diagram batang. Terus total area di bawah probability density function-nya adalah 1, dan mean, median, dan modusnya itu bernilai sama. Oke, itu karakteristik distribusi normal, teori, bisa dibaca di buku juga ya. Oke, terus gue lanjut aja di sini. Hitunglah berapa probabilitas partikel virus dalam sebuah vial akan lebih banyak dari 5,05 kali 10 partikel per 0,5 mm. Nah, jadi buat ngitung ini kita tinggal pakai rumus Z distribution yang biasa. Jadi kita cari dulu Z skornya dari si 5,05 tadi. Nah, kalau misalnya distribusi kita digambar, kan kurang lebih kayak gini nih. Ini adalah 5, ya kan? 5,05 itu kan di sini nih. 5,05. Kita mau ngitung probability dia lebih banyak dari 5,05. Artinya di sini. Jadi sekarang kita hitung dulu Z si 5,05 berapa. Nah, Z sama dengan X min mu per sigma. Jadi 5,05 dikurang 5 per 0,85. Ini 10 kali 10-nya 10 pangkat 10-nya gue include. Tapi dan again ini bakal dicoret, jadi sebenarnya nggak penting. Hasilnya adalah 0,05 per 0,85. Jadinya 0,0588 atau 0,06. Sebenarnya boleh kalian bulutin, boleh enggak, terserah. Tapi nanti paling hasilnya bakal sedikit beda di Z-nya gitu. Nah, ini gue bulatkan supaya agak lebih gampang aja. Tapi dan again, kalau misalnya dosen kalian nyuruh pakai Z table, berarti kalian bulatin aja ya ke 2 desimal. Karena Z table itu cuma bisa sampai 2 desimal biasanya. Nah, tapi kalau dosen kalian nggak apa-apa dengan kalian pakai Excel, nggak usah dibulatin juga nggak apa-apa sih. Jadi, sekarang kita cari nih, berapa probability Z lebih dari 0,06. Nah, ini sama kayak tadi, tinggal kita balik, karena kan di Z table itu, karena di Z table itu kan
Bentar ya, gue mau stop, gue mau pause dulu. Bentar ya, sorry. Eh, Oke, oke. Jadi kita kan tadi punya Z lebih dari 0,06 ya. Nah, kalau di Z table dia kan yang dia punya di situ adalah probability kumulatif ya kan, atau kayak probability left tail, probability ke arah kiri dari si Z score itu. Maka ini kita balik. Satu dikurang probability Z kurang dari 0,06. Nah, kalau ini kita lihat di Z table, hasilnya adalah ini. Satu dikurang 0,5232. Hasilnya adalah 0,47608. Atau kita bisa juga masukin ke Excel kayak tadi. Karena kan tapi kalau di Excel juga kita cuma bisa pakai yang left tail ya, karena kayak Z table itu kebanyakan dipakai untuk left tail. Jadi kita buka aja di sini. Uh, Fungsi ininya rumusnya adalah sama dengan norm.s.dist. Nah, norm.s.dist Z kita tadi adalah 0,06 ya kan. Kita masukin aja 0,06 titik koma. Nah, kumulatifnya adalah true. Buat rumus ini gue sangat menyarankan kumulatifnya selalu true ya, karena kayak kita kan mau nyari left tail probability-nya gitu. Kita enter, hasilnya adalah ini nih, 0,5239. Kita balik ke sini. Nah, ini 0,5239 ya. Maka ini tinggal kita kurangin, 1 dikurang 0,52392 sama dengan 0,47608. Nah, sehingga probability suatu vial mengandung lebih dari 5,05 partikel itu adalah 0,47608 atau 47,6%. Gitu. Itu untuk yang B. Oke, terus kita lanjut ke yang C ya. Nah, hitunglah berapa probabilitas sebuah vial mengandung partikel virus sebesar 4,95 sampai 5,05. Nah, ini berarti ada range-nya nih. Kalau tadi kan kita cuma dari 5,05 ke arah kanan ya. Ini sekarang kita punya range, kurang lebih kayak gini. Ini tadi mu-nya 5. Let's say, areanya di sini nih. Ini 5,05. Ini 4,95. Areanya di tengah-tengah ini. Nah, kalau misalnya range ini, cara ngitungnya adalah, lo hitung dulu probability yang kurang dari 5,05, alias kayak ini ke arah sini kan. Dikurang probability yang kurang dari 4,95. Sisanya kan area yang di tengah-tengah ini kan. Antara 4,95 sama 5,05 gitu. Nah, first of all, kita harus nyari dulu nih untuk Z-score-nya. Tadi kan kita tahu kan yang 5,05 itu Z-score-nya adalah 0,06. Nah, untuk yang 4,95 sebenarnya karena jaraknya sama dari min, ini tinggal lo balik aja dari 5,05 itu kan 0,06. Berarti kalau dia 4,95 harusnya minus 0,06 gitu. Tapi di sini biar aman gue cari lagi, jadi gue tulis kayak gini, kita dapat minus 0,06 ya. Nah, terus untuk probability-nya, probability 4,95 kurang dari X kurang dari 5,05 itu kan probability minus 0,06 kurang dari Z kurang dari 0,06 ya. Di sini kita tinggal pakai cara yang ini nih, dikurangin. Jadi probability Z kurang dari 0,06 dikurang probability Z kurang dari minus 0,06. Hasilnya adalah ini, 0,52392 dikurang 0,47608 sama dengan 0,04784. Nah, maka probabilitas suatu vial mengandung antara 4,95 sampai 5,05 partikel itu adalah 0,04784 atau 4,78%. Nah, terus mungkin kita bisa lanjut aja ke yang terakhir. Nah, yang terakhir ini sedikit ngetes pemahaman lo soal normal distribution sih. Berapa banyaknya kandungan partikel virus dalam vial yang merupakan batas terendah dari 5% vial yang mempunyai kandungan partikel virus terbanyak. Nah, jadi kita gambar aja ya biar kalian lebih ada gambaran. Kalau kita gambar, let's say ini tadi min-nya, ini adalah 5. 5% vial terbanyak itu kan sekitar di sini kan, let's say ini di sinilah. Nah, yang dia tanya adalah batas terendah atau critical value dari 5% yang terbanyak. Alias sebenarnya ini dia nanya critical value right tail dari si right tail dari 5% terbanyak itu. Nah, ini berapa pertanyaannya? Nah, kalau misalnya kita cuma punya probability, kita kan nggak bisa nyari X-nya langsung ya. Tapi kita bisa nyari Z-score-nya. Nah, jadi kita kalau misalnya kita bikin notasinya, 5% vial dengan kandungan terbanyak, itu artinya probability X lebih besar dari XI itu adalah 0,05. Jadi probability dari ada vial yang lebih besar dari batas ini itu cuma 5%, ya kan?
Nah, ini tinggal kita ubah ke dalam bentuk Z. Probability Z lebih besar dari ZI sama dengan 0,05. Nah, sekarang kita karena kalau kita mau nyocokin dari Z table, ini tinggal kita balik nih. Probability Z kurang dari ZI itu adalah 1 dikurang 0,05 sama dengan 0,95. Nah, Z-nya, sekarang kita tahu nih, Z-nya adalah 1,645 gitu. Jadi, untuk si critical value itu, Z statistiknya adalah 1,645. Nah, tapi kita bukan ditanya Z-nya. Kita ditanya adalah kandungan partikelnya, alias critical value-nya. Maka, kita balik ke rumus ini. Tadi kan kita tahu bahwa Z sama dengan X min mu per sigma, ya kan? Maka kalau misalnya rumus ini kita balik, X itu adalah mu ditambah Z dikali sigma gitu. Nah, kita pakai rumus itu di sini. Nah, di sini XI sama dengan mu ditambah ZI dikali sigma. I itu untuk menandakan itu kayak sebuah observation gitu ya, bukan kayak suatu random variable, tapi kayak itu adalah suatu observation. Nah, jadi di sini 5 kali, mu-nya kan adalah 5 tadi, 5 kali 10 pangkat 10 ditambah 1,645 adalah Z-nya, dikali sigmanya 0,85 kali 10 pangkat 10. Kita tinggal kaliin aja, terus dijumlah, hasilnya adalah ini, 6,39825 dikali 10 pangkat 10. Maka, batas terendah dari 5% vial dengan kandungan terbanyak itu adalah 6,39825 dikali 10 pangkat 10 partikel per 0,5 mm. Gitu. Itu untuk yang nomor 2. Sejauh ini gimana? Ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanya nggak? Sorry, gue minum bentar. Oke. Kalau misalnya belum ada yang mau nanya juga nggak apa-apa, kita langsung lanjut aja. Kita akan lanjut ke nomor 3 ya. Nah, nomor 3 ini adalah alasan kenapa gue menekankan tadi sangat penting untuk lo paham bedanya sampling distribution dan normal distribution. Nah, di sini kita lihat soal nomor 3. Produsen ban menyatakan bahwa jenis ban tertentu memiliki usia pakai rata-rata 60.000 mil, ya kan? Masa pakai ban tersebut terdistribusi secara normal dengan deviasi standar 3.500 mil gitu. Nah, tapi pertanyaannya, populasi bannya ada berapa? Kita nggak tahu kan. Kayak perusahaan ini kan pasti memproduksi ban secara terus-menerus. Dan di sini kita membeli ban. Kita beli ban berjumlahnya berapa? Dengan kita beli ban ini sebenarnya kita udah melakukan sampling kayak, ini perusahaan ini tuh klaimnya dia berdistribusi normal. Kita beli ya 25. Itu kan istilahnya lo nggak sampel ya kan. Nah, jadi ini sebenarnya di sini ini adalah soal sampling distribution yang kaitannya sangat kuat dengan central limit theorem atau teori yang menjelaskan bahwa distribusi sampling itu akan mengikuti normal distribution gitu. Nah, di sini kita kan tahu bahwa populasinya itu terdistribusi normal. Nah, kalau misalnya populasinya terdistribusi normal, di sini gue tulis ya, kan diketahui mu-nya 60.000, sigmanya adalah 3.500 ya kan. Tapi populasinya berdistribusi normal. Maka sampelnya mau berapapun jumlah anggota sampelnya atau kayak berapapun observasi sampelnya, distribusi sampelnya akan selalu normal gitu. Itu central limit theorem. Nah, kalau misalnya populasinya itu nggak normal, baru ada syarat yang n lebih dari 30. Dia harus lebih dari 30 observasi untuk supaya distribusi sampelnya itu normal. Tapi dalam kasus ini karena populasinya normal, maka sampelnya itu juga pasti normal gitu. Nah, untuk soal yang pertama, tentukan probabilitas bahwa rata-rata usia pakai ban itu bertahan minimal 57.000 mil jika Anda membeli 25 ban gitu. Nah, jadi di sini kita punya N-nya sama dengan 25 kan. Nah, as always, ketika kita udah punya datanya, kita ubah dulu nih ke dalam bentuk Z, ke dalam bentuk Z-score. Nah, Z-nya adalah, kali ini kan kita sampling ya, maka ada standard error. Standard error-nya adalah ini. Jadi, standard error itu adalah sigma per akar N. Dan untuk sampling distribution, Z sama dengan X bar min mu dibagi dengan standard error. Atau, dalam kata lain, dibagi dengan sigma per akar N gitu. Bagi sigma per akar N. BTW, sigma per akar N-nya hitung duluan ya. Karena takutnya banyak yang salah nih di sini gara-gara urutan itu yang kebalik. Jadi sigma per akar N diprioritasin soalnya kan mereka pembagian gitu. Oke, jadi kita masuk aja ke soalnya. Ini kan X bar min mu per sigma per akar N. X bar-nya adalah 57.000. 57.000 adalah rata-rata sampel kita kali kan. Kita mau nanya, bisa nggak nih rata-rata sampel kita minimal 57.000? Kita masukin dulu 57.000. Terus mu-nya, rata-rata populasinya itu adalah 60.000. Nah, di situ 60.000 kita masukin ya.
per sigma standar deviasi populasi 3.500 dibagi dengan akar N. N adalah jumlah observasi sampel adalah 25. Maka kita dapat minus 3.000 per 700. Hasilnya adalah minus 4,2. Ini adalah Z-score-nya. Gitu. Nah, untuk probability Z-score ini, kita kan sekarang kita mau nyari nih minimal 57.000 mil. Berarti minimal Z-score-nya minus 4,2 ya kan? Nah, berarti di sini probability X bar lebih dari 57.000 sama dengan probability Z lebih dari minus 4,2. Sama dengan 1 dikurang probability Z kurang dari minus 4,2. Ini tinggal dibalik kayak tadi. Cuma nggak usah merhatiin sama dengan karena kan ini continuous distribution ya. Nah, maka hasilnya adalah 1, nah untuk Z kurang dari minus 4,2 ini kan nggak bakal ada di Z table ya. Karena then again Z table value-nya biasanya cuma sampai 3. Jadi kalian harus pakai Excel. Kita balik ke Excel. Jadi sekarang 4,2 ya. Kita norm SDIS. BTW norm SDIS itu stands for normal standard distribution ya. Biar kalian ingat juga. Norm SDIS. Z score-nya adalah minus 4,2. Titik koma. Kumulatifnya adalah true. Nah, dia bakal nge-yield hasil kayak gini. 1,33457E minus 0,5. Nah, E minus 0,5 artinya itu adalah dia dikali 10 pangkat minus 5 gitu. Jadi di sini artinya di sini adalah, gue annotate aja, artinya di sini adalah 1,33457 dikali 10 pangkat minus 5 gitu. Dikali 10 pangkat minus 5 artinya dia nolnya ada 5 gitu. Jadi nolnya ada 5, maka hasilnya adalah sama dengan 0,0000 ini baru 133 sekian sekian sekian. Nolnya ada 5 kan, 1 2 3 4 5. Nah, kita balik ke soal tadi. Balik ke soal, anotasinya gue keluar dulu deh. Oke, kita balik ke soal. Nah, ini 0,000005 kan, karena tadi hasilnya adalah kali 10 pangkat minus 5, 1335. Maka hasilnya adalah 0,9999865. Maka probabilitas rata-rata usia pakai dari 25 bulan itu adalah minimal 57.000 mil atau kayak melebihi 57.000 mil adalah 0,999 itu atau 99,99%. Dengan kata lain, itu kayak hampir pasti gitu. Dia bakal melewati 57.000 mil. Nah, terus yang B, buatlah diagram dengan bidang arsirnya untuk menjelaskan poin A dan beri penjelasan. Nah, ini kayak biasa ya, ini bikin diagram aja yang gambarin normal distribution-nya. Jadi di sini kan mu-nya itu adalah 60.000 ya, dan X bar kita itu adalah 57.000. Jadi kita gambar di critical value-nya di sini, dan arahnya ke sini, arahnya ke kanan. Kita arsir nih, bagian yang tercakup oleh probability kita. Dan di sini tinggal tulis, daerah yang diarsir adalah probability X bar lebih dari 57.000, yaitu 0,9999865 gitu. Nah, ini opsional, lo bisa nambahin juga probability daerah yang tidak diarsir itu berapa gitu. Terus lo juga bisa tambahin kayak, oh ini areanya itu sebesar segini gitu. Lo kasih gambar di bawahnya gini juga boleh. Tapi yang paling penting adalah arsirnya, critical value-nya, mu-nya, dan keterangan ininya berapa, probability-nya berapa gitu. Itu sih untuk gambar, nggak terlalu susah kok yang gambar. Oke, soal berikutnya. Sekelompok konsumen membeli 49 ban tersebut dan menghitung daya jelajahnya. Tentukan kemungkinan bahwa umur rata-rata dari ban tersebut adalah lebih dari 67.000 mil gitu. Nah, di sini kan kita punya N-nya sama dengan 49 gitu ya kan, N sama dengan 49. Dan seperti biasa, kita hitung dulu Z-nya. Dengan 49N, maka Z-nya adalah X bar mu per sigma per akar N ya kan. Nah, X bar-nya tadi 67.000, karena kan ini lebih dari 67.000 mil ya. Mu-nya adalah 60.000, kemudian untuk sigma-nya adalah 3.500, dan N itu adalah 49, jadi akar N. Kita hitung, hasilnya adalah 14. Oh, ini kalau lo lihat sebenarnya ini gede banget Z-score-nya, jadi ini harus pakai kalkulator. Ya, seperti yang lo lihat di bawah ini gede banget ya nilainya. Tapi gue berharap soal kayak gini gak kejadian lagi di angkatan kalian. Karena nggak tergantung dosen. Tapi kalau misalnya soal ini nggak bisa dikerjain pakai kalkulator, ini almost impossible gitu loh buat dikerjain gitu. Oke, gue lanjut. Jadi, di sini, probability X bar lebih dari 67.000, itu artinya probability Z-nya lebih dari 14 ya kan? Sama dengan 1 dikurang
probability Z kurang dari 14. Nah, ini tinggal kita hitung pakai Excel. Berapa probability Z kurang dari 14? Coba kita hitung. Kita balik ke Excel. Sekarang berarti yang kita hitung adalah normal standar dari Z-nya adalah 14, kumulatifnya adalah true. Oke, kita enter. Wait. Oh, gue salah masukin. Sorry, harusnya pakai titik koma. 14 titik koma true. Nah, tapi di sini masalahnya adalah karena angkanya sangat mendekati 1, jadi Excel tuh hanya nge-display 1 ya kan. Dan lo nggak bisa semudah itu buat kayak nambahin desimal. Tuh, nggak muncul kan dia. Nah, sorry. Lo nggak semudah itu buat nambahin desimal. Karena dia nggak bakal muncul. Solusinya adalah lo balik aja. Karena kan ini Z distribution kan. Instead of lo masukin 14-nya, lo masukin minus 14. Karena kayak gini nih. Kalau misalnya lo masukin 14 tadi, mungkin gue annotate dulu biar... BTW ini ada yang nge-PC gue, oke. Halo Nabil. Oke, maaf, berarti yang tadi itu, jadi perbedaan dari soal nomor 2 dan nomor 3 yang very crucial yang tadi gue jelaskan adalah nomor 2 itu adalah normal distribution biasa, alias kita punya populasi yang distribusinya normal, makanya dia nggak pakai akar N. Tapi di sini kita punya populasi yang berdistribusi normal, tapi yang kita cari tahu adalah sampel mean-nya, alias kayak rata-rata dari berapa observasi gitu, bukan sebuah observasi. Kalau di soal nomor 2 tadi, gue balik ke OneNote dulu, biar lebih jelas, sorry ini agak potong dikit di tengah-tengah. Ini gue balik dulu ke OneNote. Jadi, kalau untuk yang ini, perhatiin bedanya ya. Di sini adalah sebuah vial. Artinya X, suatu observasi ya kan. Suatu observasi dari populasi yang berdistribusi normal. Kita tahu populasinya ada berapa gitu. Tapi untuk yang soal nomor 3 itu adalah rata-rata dari suatu sampel. Rata-rata dari 49 ban. Rata-rata dari 25 ban. Maka ini adalah sampling distribution. Karena variabelnya itu bukan X, tapi X bar atau rata-rata gitu. Mungkin itu perbedaannya sih buat soal nomor 2 dan nomor 3 gitu. Oke, gue lanjut aja. Jadi kita sampai sini ya, kita mau ngitung yang 14. Nah, solusinya adalah, karena 14 nggak bisa dihitung, lo balik aja jadi minus 14. Karena kalau lo balik, dia bakal nampilin kayak gini seperti biasa. Dia bakal nampilin kali 10 pangkat minus berapa. Ini berarti 10 pangkat minus 45. Atau berarti nolnya harus ada 45. Banyak banget ya, makanya ini soal agak aneh sebenarnya, tapi kayak jawaban yang benar tuh ini. Jadi jawabannya adalah 7,793 ini kali 10 pangkat minus 45. Jadi kalau kita balik ke soal tadi, nih. Ini gue buletin jadi 7,8 ya biar gampang. Tadi kan ini sekitar 7,79 ya, berarti kita buletin jadi 7,8 aja. Nah, tapi lo berarti udah langsung dapat hasil ininya nih. Jadi lo tulis aja nih, ini hasilnya 0,078 atau 7,8 kali 10 pangkat minus 45 gitu. Kurang lebih gitu sih buat soal yang ini. Jadi kalau misalnya emang dia probability ininya nggak bisa dihitung, lo balik aja. Nah, tapi kalau lo balik kan lo langsung dapat probability yang di akhirnya gitu. Jadi ini langsung jawabannya gitu. Nggak lo kurangin dari satu lagi. Nah, itu. Maka probabilitas rata-rata usia pakainya itu melewati 67.000 mil adalah ini. 7,8 kali 10 pangkat minus 45 ini. Gitu. Itu untuk yang C. Nah, terus yang D, ini juga sama kayak tadi, sama persis. Kita cuma ngegambar areanya di mana. Tunjukkan dalam proses diagram dengan bidang hasilnya. Yang penting tadi kan mu, critical value-nya berapa, arahnya kemana, hasilnya berapa, tulis probability-nya berapa. Dengan pembelian 49 ban, probability dari 49 ban itu melebihi 67.000, rata-ratanya adalah 7,8 kali 10 pangkat minus 45 gitu. Itu untuk soal nomor 3. Oke, sejauh ini ada pertanyaan nggak? Theo mau nanya boleh? Kenapa nih? Iya deh, itu C itu kita nggak bisa tulis aja ya kayak 0,00 kayak titik gitu ya. Harus Sebenarnya lo bisa nulis ini doang. Lo bisa nulis 7,8 kali 10 pangkat minus 45 ini doang kok. Harusnya bisa. Cuma harusnya ya,
harusnya kalau yang bikin soal bener nggak ada soal kayak gini lagi sih. Jadi semoga lo nggak dapet. Tapi sebenarnya 7,8 kali 10 minus 45 aja udah cukup gitu. Karena kayak, oh ya udah nilainya segitu. Kelamaan kalau ditulis. Cuma gue nulis itu just for safety aja sih. Cuma kalau lo mau nulis langsung nulis 7,8 kali 10 minus 45 boleh. Tapi kalau lo mau nulis jangan pakai titik-titik. Eh atau lo boleh pakai titik-titik, cuma lo jelasin kayak ada berapa nol gitu. Tapi ya sebenarnya itu sama aja dengan bikin kayak gini kan, 7,8 kali 10 makan minus 45. Jadi gitu sih. Itu kita nggak bisa round off jadi kayak 100% gitu ya. Kan ini kan Z-nya udah melebihi banget. Nah, itu dia. Sebenarnya teknik kayak apa ya istilahnya? Kalau lo round up, ini jatuhnya kayak ya udah ini udah 100% itu yang mendekati. Cuma ya then again, ini kan statistika ya, maksudnya kayak tetap kayak harus dihitung gitu loh, kayak nge-round down ke 100% itu gimana ya? Kayak sama gue yakin kalau misalnya dosen lo bakal nyalahin gitu kalau misalnya lo nge-round up ke 100%, meskipun kayaknya kecil banget ya. Tapi kayak then again, kita kan mau hitung probability, jadi kayak sekecil apapun tetap harus dihitung gitu loh, meskipun kayak in practical terms itu bakal 100%, ya kan? Tapi ya udah, hitung aja. Oke, Dev, makasih. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, mungkin soal-soal yang cukup membingungkan ini 2 dan 3 udah bisa kita selesaikan. Kita lanjut ke soal nomor 4 aja ya. Nah, soal nomor 4 ini soal confidence interval ya. Jadi kita lihat dulu soalnya. Selama pandemi COVID-19, hampir semua perkuliahan di Universitas ABC dilakukan secara daring. Namun tidak semua mahasiswa menyukai perkuliahan daring. Seorang peneliti melakukan survei sebanyak 300 sampel mahasiswa secara acak. Jadi ada 300 sampel. Ini BTW soal proportion juga ya. Jadi kayak kita kan dari tadi ngebahas normal distribution atau sampling distribution dari sample mean. Ya karena ini kita bahas yang proportion gitu. Di sini kita ada N sama dengan 300. Terus suka perkuliahan daring itu adalah 120 orang, biasa saja itu adalah 100 orang, sisanya tidak suka. Berarti yang tidak suka itu adalah 300 kurang 120 kurang 100, yaitu 80. Ya kan? Nah, sekarang perintahnya adalah buatlah interval keyakinan atau confidence interval proporsi mahasiswa yang tidak menyukai kuliah secara daring dengan tingkat keyakinan 90%. Jadi confidence levelnya ini adalah 90%. Nah terus ini sedikit gue nge-refresh sedikit juga soal simbol yang dipakai. Jadi di sini P itu adalah proporsi mahasiswa yang tidak menyukai kuliah daring. P itu adalah di populasi, ya kan? P itu adalah di populasi, jangan lupa. P yang nggak ada apa-apanya itu di populasi. Nah, tapi kan kita cuma ngambil 300 sampel kan. Kita cuma ngambil 300 sampel, kita nggak tahu populasinya berapa sebenarnya, proporsi yang sebenarnya. Jadi, buat di sampel kita pakai P hat. Nah, kalau ada hat atau cap-nya gini, ada yang bilang P hat, ada yang bilang P cap. Cap itu artinya adalah predicted atau fitted value atau predicted value. Ini sebenarnya bakal kepake kalau ngambil EMET atau Matela juga nanti. Yang ada cap-nya itu artinya predicted, alias kayak lo menggunakan sampel ini untuk memprediksi populasinya itu berapa sebenarnya proportionnya, dan prediktor lo atau estimator lo di sini bahasa statistikanya estimator ya, karena kan kita menggunakan sampel untuk nge-estimasi populasi. Estimatornya adalah P-hat atau sample proportion. Sample proportionnya di sini adalah 300 kurang 120 kurang 100 per 300. Atau ini, 80 per 300 sama dengan 0,267 gitu. Nah, Q-hat-nya adalah 1 dikurang P-hat sama dengan 0,733. Gue lebih prefer pakai P dan Q dibanding P dan 1 min P ya. Karena kalau misalnya lo udah ngitung Q-nya dari awal, lo cukup ngitung Q sekali, sisanya lo nggak usah tulis-tulis lagi. Tapi kalau lo pakai 1 min P, nanti lo jadinya bakal nulis berulang-ulang gitu. Dan di sini N-nya sama dengan 300. Nah, sebenarnya ini ada satu checking step yang gue lupa untuk lakukan. Jadi untuk central limit theorem, kalau central limit theorem dengan sample mean, itu kriterianya adalah N lebih dari 30. Ya kan? Jumlah sampel harus lebih dari 30. Tapi kalau dengan proportion, kriterianya beda. Kalau untuk proportion, kriterianya adalah N dikali P itu harus lebih dari 5, dan N dikali Q juga harus lebih dari 5. Ini Q hat ya, sorry. N dikali P hat lebih dari 5, N dikali Q hat lebih dari 5.
Jadi di sini kalau kita hitung ini pasti lebih dari 5 ya, karena kan ini jumlahnya 300 nih, lumayan banyak. Jadi pasti lebih dari 5 gitu. Tapi itu step ngeceknya buat central limit theorem yang di proportion gitu. Nah, kita hitung nih sekarang. Confidence levelnya adalah 90% ya kan. Maka alfanya 10%, alfa per 2-nya adalah 5% atau 0,05. Nah, dan Z alfa per 2, ini gue juga sangat menyarankan untuk confidence interval dihitung dari awal, karena biar nanti kalian tinggal masukin nilainya. Z alfa per 2 adalah 1,645. Z dari 0,05, ini nanti bakal plus minus gitu ya, tapi kan pokoknya Z alfa per 2-nya adalah 1,645 gitu. Terus sekarang baru kita bisa ngitung confidence intervalnya. Nah, untuk confidence interval, rumusnya adalah kita taruh dulu nih P-nya di tengah-tengah. Kita taruh P-nya di tengah-tengah, terus di kiri kanannya baru plus dan minus. Yang di kanan itu adalah P hat plus Z alpha per 2 akar dari P hat Q hat per N. Nah, mungkin gue jelaskan sedikit biar kalian ingat rumusnya juga. Kalau misalnya di sampel mean biasa, rumusnya kan pasti adalah mu plus minus Z alpha per 2. Salah. Ininya ya, maksudnya kayak bagian dari sininya adalah mu, bukan mu, X bar. Karena kan nanti kalau misalnya min kan, kalau sampel min kan ini kayak gini ya. Ini mu, ini kurang dari, ini ada X bar plus, ini ada X bar minus, ya kan? Plus dan minus. Nah, plus dan minusnya itu, kalau untuk X bar, dia kan adalah X bar plus minus Z alpha per 2 sigma per akar N, ya kan? Atau sigma per akar N ini standard error kan. Nah, mungkin kalian masih ingat buat binomial distribution dulu, bahwa untuk standard deviation dari ini, standard deviation untuk untuk si probability ini adalah NPQ, akar dari NPQ ya kan. Tapi karena di sini N kita udah di sampel, jadi N-nya itu bisa dianggap 1, maka standar deviasi dari proportion itu adalah akar dari PQ gitu. Nah, jadi sekarang kita bikin standar error-nya adalah akar PQ per akar N, atau sama aja dengan ini nih, akar dari P hat Q hat per N gitu. Jadi itu asal usul rumusnya dari situ. Nah, sekarang kita lanjut hitung aja ya. Nah, tinggal kita masukin angkanya. Di sini P hat-nya tadi adalah 0,267. Ini gue lupa masukin 0,267-nya, sorry. Dikurang 1 dan ditambah 1,645 atau Z alpha per 2-nya dikali akar dari P hat-nya adalah 0,267, Q hat-nya adalah 0,733 per N-nya adalah 300 gitu. Nah, ini tinggal dihitung hasilnya berapa. Saran gue adalah hitung ini doang sekali, sisanya nanti tinggal masukin. Nah, setelah dihitung itu hasilnya ini nih, hasilnya adalah 0,042. Jadi tinggal 0,267 minus 0,042, 0,267 plus 0,042 gitu. Hasilnya adalah 0,225 kurang dari P, kurang dari 0,309. Maka, dengan tingkat keyakinan 90%, population proportion akan berada di rentang 0,225 hingga 0,309 gitu. Itu untuk confidence interval ya. Nah, sekarang yang berikutnya, ini sama persis, cuma confidence levelnya yang diubah. Jadi gue rasa gue nggak perlu menjelaskan ini terlalu banyak, karena udah step-stepnya sama persis sama soal sebelumnya. Cuma bedanya di sini, Z-nya adalah 1,96, karena kita naikin confidence levelnya jadi 95% ya. Jadi, alfanya 5%, alfa per 2-nya adalah 2,5%. Maka confidence intervalnya, kayak tadi tinggal kita masukin aja angkanya, ini 0,217 kurang dari P, kurang dari 0,317. Itu adalah dengan tingkat keyakinan 95%. Jangan lupa kalau tiap kali ngejawab soal yang berkaitan dengan confidence interval, hipotesis testing, dan sebagainya, masukin confidence level ke dalam kesimpulan kalian. Karena cara nulisnya gitu. Gue minum dulu bentar. Oke, gue lanjut. Nah, kita bisa lihat, kalau tadi dengan 90%, ada di 0,225 hingga 0,309 kan. Kalau di sini dengan 95%, ini antara 0,217 hingga 0,317.
Kalau misalnya kita gambar, wait, sorry. Nih, ini P-nya ada di sini kan, P-nya di tengah-tengah. Kalau misalnya yang 90%, ini jaraknya cuma segini nih, misalnya kayak ini 0, tadi, ini 0. Kalau 95%, jaraknya bakal lebih besar ya kan, intervalnya bakal jadi lebih lebar gitu. Semakin lo menambah confidence level, semakin besar intervalnya, semakin lebar intervalnya gitu. Nah, jadi pertanyaannya sekarang di C, apa kesimpulan yang dapat Anda berikan terkait dengan lebar interval ketika tingkat keyakinan dinaikkan dengan melihat soal A dan B? Nah, kesimpulannya adalah, jika confidence level naik, dan mengasumsikan semua variabel lain konstan atau ceteris paribus, maka lebar intervalnya juga akan meningkat. Nah, kenapa? Karena lebar interval itu adalah 2 kali dari margin of error. Jangan lupa istilah ini, margin of error. Jadi, margin of error itu adalah ini, Z alpha per 2 sigma per akar N. Atau dalam kasus ini, Z alpha per 2 dikali akar P hat Q hat per N. Ini adalah margin of error. Nah, di sini kan, kalau misalnya semua variabel konstan dan Z alpha per confidence levelnya naik, maka Z alpha per 2 nilainya akan semakin besar, ya kan? Makanya dia akan lebih lebar intervalnya gitu. Ketika confidence level naik, sample size N tetap, maka alpha per 2 itu akan turun dan Z alpha per 2 akan naik sehingga margin of error-nya naik dan confidence intervalnya semakin lebar. Gitu. Itu untuk yang pertanyaan nomor C. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang D, ini lumayan konseptual juga, cuma kalau kalian udah tahu rumusnya sebenarnya ini cukup gampang. Berapa ukuran sampel minimal yang diperlukan oleh peneliti tersebut untuk mencapai margin of error sebesar 10% terhadap mahasiswa yang tidak menyukai perkuliahan daring dengan tingkat keyakinan 95% gitu. Nah, jadi sekarang kita dikasih margin of error, kita harus menentukan sample size. Caranya adalah kita tinggal balik aja dari rumus yang tadi. Nah, rumus yang tadi kan kita tahu ya, ini kan sebenarnya kebalikan dari rumus tadi ya, cuma dibalik. Nah, sekarang kita tahu nih, errornya adalah 10%, dan confidence levelnya adalah 95%. Maka Z alpha per 2 adalah 1,96. Nah, rumusnya adalah ini ya. Ini kalau ini kita balik aja dari tadi. Kalau misalnya kita mau turunin manual rumusnya, tadi kan kita punya E sama dengan Z alpha per 2 sigma per akar N, ya kan? Kalau misalnya ini kita tuker, maka akar N sama dengan Z alpha per 2 dikali sigma, atau dalam kasus ini sigmanya P hat Q hat ya. Akar dari P hat Q hat per E, ya kan? Nah, ini tinggal kita kuadratin. N sama dengan Z alpha per 2 kuadrat, Z kuadrat alpha per 2, P hat Q hat, ini kita kuadratin kiri kanan, per E kuadrat. Gitu. Ini adalah rumus untuk N dari confidence interval untuk proportion ya. Nah, jadi tinggal kita masukkan aja nih angka-angkanya. 1,96 pangkat 2 dikali P hat Q hat 0,267, 0,733 per margin of error-nya 10% atau 0,1. 0,1 pangkat 2. Hasilnya adalah 75,1843. Nah, sebenarnya gue ada kesalahan minor di sini, tapi ini nggak apa-apa. Tapi karena ini kan pertanyaannya berapa yang dibutuhkan minimal untuk margin of error 10% kan. Berarti semakin besar jumlah sampelnya, margin of error-nya bakal semakin kecil dong. Tapi kalau misalnya ini di 75,1843, kalau kita boleh di 75, artinya margin of error-nya itu bakal lebih besar dari 10% gitu. Nggak boleh dong, ya kan? Kan kita mau margin of error-nya maksimal 10%. Nah, jadi ini kita harusnya bulutinnya ke atas, biar aman, supaya margin of error-nya makin kecil. Jadi ini adalah 76 orang gitu untuk sampelnya. Nah, sehingga dengan tingkat keyakinan 95%, jumlah sampel yang dibutuhkan untuk mencapai margin of error 10% itu adalah 75 sampel gitu. Itu untuk soal nomor 4. Gimana? Ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanya nggak nih sejauh ini? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke 2 soal terakhir. Sebenarnya 2 soal terakhir ini sepaket dan kayak di angkatan gue tuh kayak lo cuma disuruh ngerjain 5 soal dari 6 ini, meskipun kayak gue nggak tahu paling nanti angkatan lo aturannya beda lagi. Tapi yang 5-6 ini sepaket, soalnya nanti yang 6 itu kayak perpanjangan dari soal nomor 5. Oke, kita mulai dari soal nomor 5 dulu ya. Nah, soal nomor 5 ini adalah soal mengenai hypothesis testing. Jadi ini kita udah masuk ke materi yang arguably paling penting di statek, karena ini yang bakal kepake terus sampai lo lulus.
sampai lo skripsi kayak atau apa, ini semuanya pakai hypothesis testing. Ini adalah esensi dari inferential statistics. Gimana lo menggunakan sampel untuk menginfer atau mendeduksikan karakteristik mengenai populasi gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu soalnya. Pemilik suatu perusahaan menyatakan bahwa pengeluaran rata-rata per bulan untuk perlindungan dari infeksi virus corona dari para pegawai di perusahaannya adalah lebih dari 325.000. Untuk menguji pernyataan tersebut, suatu studi dilakukan terhadap suatu sampel dari pegawainya yang dipilih secara acak. Pengeluaran untuk perlindungan disajikan di tabel di bawah ini. Nah, pertanyaannya adalah, untuk menguji pernyataan pemilik perusahaan tersebut, asumsi apakah yang diperlukan terkait dengan distribusi pengeluaran untuk perlindungan dari infeksi virus corona? Nah, ini cuma asumsi ya, ini cuma soal teori doang. Tapi sebelumnya sorry banget, ini jawaban gue agak burem. Mungkin sambil gue bacain aja. Ini sigma ya, ini sigma. Dan ini n kurang dari 30. Nah, asumsi yang diperlukan, sebenarnya dia nanya nih kayak, oh ini bakal distribusi apa nih? Kita mengasumsikan distribusinya ini ngikutin distribusi apa. Nah, jadi asumsinya adalah distribusi dari sampel mean itu akan mengikuti student stay distribution. Kenapa mengikuti student stay distribution? Karena kita nggak dikasih, yang pertama kita nggak tahu populasi apa, kita nggak tahu standar deviasi populasinya berapa ya kan. Kita nggak tahu standar deviasi populasinya berapa. Yang kedua, jumlah sampelnya kecil. Jumlah sampelnya tuh ini cuma ada, ini ada 5, ini ada 3. Berarti ini N sama dengan 15. Berarti kurang dari 30 kan. Oh, berarti ini nggak mencukupi nih kriteria untuk Z distribution. Dan juga nggak ada keterangan bahwa populasinya berdistribusi normal. Jadi kita harus pakai T distribution gitu. Nah, jadi student T distribution ini, tinggal lo jelasin aja karakteristiknya. Dia merupakan distribusi yang mirip dan masih satu keluarga dengan normal distribution, tapi ekornya itu lebih lebar karena adanya degrees of freedom. Jadi si student distribution itu kayak gini. Kalau normal itu kan kurang lebih bentuknya kayak gini ya. Nih, ini normal distribution. Ini terlalu tinggi, sorry. Normal distribution itu kurang lebih bentuknya kayak gini kan. Nah, student distribution itu bentuknya lebih kayak gini. Dia lebih landai gitu, atau kayak ekornya tuh lebih besar gitu. Nah, dia dibatasi oleh degrees of freedom. Semakin rendah degrees of freedom, tuh ekornya akan semakin lebar. Tapi semakin tinggi degrees of freedom, dia akan mengikuti distribusi normal. Atau distribusi normal itu sama dengan T distribution dengan degrees of freedom tidak terbatas. Kalau degrees of freedom tidak terbatas, maka dia adalah Z distribution gitu. Nah, gue akan lanjut aja. Jadi ciri-cirinya, ini ya ciri-cirinya didefinisikan oleh mean dan sample standard deviation. Ingat ya, kalau student kita nggak pakai sigma, kita pakainya S, sample standard deviation. Kurvanya berbentuk simetris dan bell-shaped sama. Standard error X bar min mu per S per akar N ya. Degrees of freedom adalah N min 1 atau jumlah sampel dikurang 1. Dan semakin besar degrees of freedom, distribusinya akan semakin mendekati normal distribution gitu. Oke, berikutnya. Nyatakan hipotesis nol dan alternatif untuk menguji pernyataan pemilik perusahaan tersebut. Ini sangat konseptual soal hipotesis testing, gimana lo menentukan mana H0, mana H. Tapi ada beberapa shortcut yang bisa lo pakai. Yang pertama, H0 itu bakal selalu ada sama dengannya. Jadi antara sama dengan sekian, kurang dari sama dengan sekian, atau lebih dari sama dengan sekian gitu. Karena dia harus untuk kayak kan keputusannya nanti reject H0 atau do not reject H0. Makanya dia harus mengandung sama dengan gitu. Nah, hipotesis alternatif itu yang adalah kebalikan dari H0. Dan hipotesis alternatif itu adalah apa yang diuji. Itu kata kuncinya. Apa yang diuji. Nah, di sini, di soal ini kita lihat, yang diuji adalah pernyataan pemilik perusahaan. Apa pernyataan pemilik perusahaan? Pemilik perusahaan menyatakan bahwa pengeluaran corona lebih dari 325.000. Itu adalah pernyataan yang diuji. Karena itu yang diuji, maka itu adalah alternatif hipotesis. Ini H1 atau HA ya. Biasa gue lebih sering pakai HA, tapi dulu gue biasanya H1. HA adalah mu lebih dari 325.000. Dan ingat ketika kalian bikin hipotesis, kalian harus pakai parameter populasi. Karena yang mau lo estimasikan itu populasi. Jadi pakai mu. Jangan pakai X bar buat bikin hipotesis ya. Alternatif hipotesisnya itu adalah ini. Mu lebih besar dari 325.000. Nah, ketika lo udah dapat alternatif hipotesis, sebenarnya
sisanya gampang. Karena buat nyari null hipotesis, lo tinggal balik si alternatif hipotesis itu. Atau dalam kata lain, sebenarnya, kalau lo masih ingat materi semester lalu, H0 dan HA itu harus bersifat mutually eksklusif dan exhaustive. Ya kan? Jadi dengan ada dua ini cuma ada dua kemungkinan. Tolak H0 atau terima H0. Sebenarnya nanti kalau belajar statistik yang lebih lanjutan bakal ada kayak kemungkinan ketiga sih, kayak inconclusive evidence. Cuma kayak dalam hipotesis testing sederhana kayak gini, cuma ada dua kemungkinan kan, terima H0 atau tolak H0. Dan H0 dan HA itu adalah mutually exclusive dan exhaustive. Jadi kalau lo tahu bahwa HA-nya adalah mu lebih dari 325.000, H0-nya tinggal dibalik, yaitu mu kurang dari sama dengan 325.000 gitu. Nah, terus tes ini merupakan right tail test. Kenapa right tail? Karena kita mau menguji pernyataan yang diuji, alternatif hipotesis, arahnya ke kanan. Mu lebih dari 325.000. Makanya dia adalah right tail test. Gitu. Itu untuk soal yang B. Itu cuma menyatakan hipotesis ya. Nah, terus berikutnya, hitung nilai dari statistik uji atau tes statistik. Nah, cara ngitungnya, tes statistik itu adalah T-statnya ya kan. Kita harus hitung T-statnya berapa. Nah, dengan jumlah sampel 15, kita hitung dulu rata-rata sampelnya nih. Ini sebenarnya kalian tinggal masukin Excel, olah pakai descriptive statistics yang mungkin udah gue ajarin juga di semester lalu. Jadi tinggal dimasukin ke Excel, diolah, lo akan dapat rata-ratanya adalah 349.000 dan standar deviasinya adalah ini, 52345. Nah, nilai dari tes statistik adalah X bar min mu per S perakar N, ya kan? Kita hitung, hasilnya adalah ini, 1,776. Ini adalah tes statistik. Dengan degrees of freedom, itu adalah 14 DF. Jadi sebenarnya lo nulisnya biasanya, ini kan lo pakai T-star langsung ya, tapi lo bisa tulis kayak TDF gitu. TDF, atau kayak T14 gitu, kayak ini menyandakan degrees of freedom-nya. Tapi jangan lupa tulis ini degrees of freedom gitu. Oke, jadi nilai dari tes statistik kita adalah 1,776 dengan degrees of freedom sebesar 14 gitu. Nah, kita lanjut. Ini kita akan masih melanjutkan hipotesisnya. Bentar. Pada taraf penyataan 5%, tentukan critical value. Apakah kesimpulan dari pengujian hipotesis dan apakah pernyataan pemilik perusahaan didukung? Nah, sekarang kita dikasih taraf penyataan atau tingkat signifikansi adalah 5%. Atau alpha. Alpha itu adalah significance level ya, alias kayak data tuh harus probability-nya sekian supaya dianggap signifikan. Dan dalam proses itu 5% ya. Atau confidence level dalam kata lain, 1 dikurang alpha, itu adalah 95%. Nah, untuk mengkonstruksi acceptance atau rejection region, kita harus mencari nilai T kritikalnya. Berapa critical value-nya? Nah, critical value itu adalah critical value untuk ini, T alpha DF. T alpha DF. Atau T untuk alpha sebesar 5%, ini untuk right tail ya, 5%, dan DF-nya adalah 14. Gimana cara kita cari ini? Lo bisa cari di tabel, bisa. Tabel kan biasanya lengkap ya. Dan aman banget kalau sebenarnya lo pakai tabel. But then again, lo bisa pakai Excel. Jadi kita akan balik ke Excel. Untuk Excel, fungsinya adalah T dist. Nah, di Excel yang enak adalah lo udah di-provide dengan lo mau left tail, lo mau right tail, atau lo mau two tail. Di sini right tail kan. Jadi kita pakai T dist RT. Nah, T dist RT, sorry kebalik. Kita bukan pakai T dist. Di sini kita pakai T inf. Kenapa kita pakai T inf? Karena ini adalah inverse, alias kayak bukannya kita mau mengubah suatu X menjadi probability-nya berapa, tapi kita mau mengubah suatu probability jadi X-nya berapa, atau kita mau nyari critical value-nya berapa. Maka kita pakai inf yang inverted gitu. Kita mau nge-invert suatu probability balik jadi berapa. Nah, di sini kan cuma opsinya left tail ya, kalau misalnya inverse. Jadi, untuk left tail, kita tinggal masukin kita tinggal masukin probability dari 95%. Karena kalau misalnya tadi alfanya 5% nih, ini gue sambil gambar aja biar lebih jelas. Kalau misalnya alfanya itu 5%, nih. Kita kan mau nyari titik ini ya. Ini adalah T alpha DF, atau T critical-nya ya kan. Kalau misalnya alfanya ini adalah 5%, maka 1 minus alfanya ke sini, ini adalah 95% dong. Ya kan, ini 95%.
maka kita tinggal masukin 95% di sini, maka kita akan dapat hasil yang sama gitu. T-inf, maka kita di sini masukin ke rumusnya T-inf dari probability-nya adalah 0,95 dan degrees of freedom-nya tadi adalah 14. Kita enter. Nah, maka kita dapat hasilnya adalah ini, 1,7613. Ini adalah T kritikalnya, T alpha DF-nya. T yang akan menghasilkan right-tailed value sebesar 5% gitu. Oke, BTW kalau kalian mau lihat tabel, jangan lupa ya, lihat dulu keterangan tabelnya. Tabelnya menyediakan value left tail, right tail, atau two tail gitu, jangan kebalik-balik. Oke, ini kita dapat right tail value-nya segini ya, 1,7613. Oke, ini gue clear dulu annotate-nya. Sekarang kita balik ke soal. Nah, dengan 14 DF, T kritikalnya adalah 1,7613 kan. Nah, buat hipotesis, gue sangat menyarankan lo selalu gambar. Supaya lo punya gambaran gitu, kayak, oh dia ada di accept atau dia di reject gitu ya kan. Nah, karena ini right tail, maka rejection-nya di kanan dong ya kan. Nih, rejection region-nya adalah panah yang ke kanan ini nih. Ini adalah reject. Reject H0. Dan acceptance region itu adalah ke kiri. Do not reject H0. BTW, ini ya, BTW, gue akan mengenalkan lo ke suatu term yang teknikal, nanti ini buat bikin kesimpulan gitu sih. Nah, jadi dalam hypothesis testing, itu cuma ada dua kemungkinan. Reject H0 dan do not reject H0. Kenapa nggak ada accept H0? Kenapa do not reject H0? Karena kalau misalnya kita nggak menolak H0, belum tentu H0 itu benar. Tapi simply, secara statistika kita nggak bisa membuktikan apakah H0 ini salah atau benar, karena kita nggak punya bukti. Alias nanti ketika lo bikin kesimpulan, misalnya kayak pada tingkat signifikansi 5%, tidak ada bukti yang cukup signifikan secara statistik untuk tolak H0, sehingga kita tidak tolak H0 gitu. Jadi pilihannya cuma reject H0 dan do not reject H0 gitu. Oke, gue lanjut. Nah, tadi kan critical value-nya 1,7613 ya. Nah, T statistik kita, TDF kita atau T stat kita itu adalah 1,776. Berarti dia di sini dong ya kan, dia di rejection region. Nah, untuk right tail test, jangan lupa ya, ini bisa lo cek lagi di catatan lo atau di buku lo. Untuk right tail test aturannya, kalau misalnya T stat lebih besar dari T crit, maka reject H0. Gitu. Nah, karena yang lebih besar, maka tes statistik berada dalam rejection region. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah tolak H0. Maka, pada tingkat signifikansi 5%, terdapat cukup bukti bahwa pernyataan pemilik perusahaan itu benar, di mana rata-rata pengeluaran pegawai untuk perlindungan virus corona lebih dari 325.000. Atau mu, lebih dari 325.000 gitu. Jadi itu adalah kesimpulan dari hipotesis testing kita. Itu untuk soal nomor 5 ini. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanya untuk hipotesis testing? Oke, kalau misalnya nggak ada, kita akan lanjut ke soal terakhir yang banyak orang anggap ini soal paling susah. Karena ini membahas soal type 1 dan type 2 error. Specifically type 2 sih, bukan type 1. Oke, kita lihat dulu soalnya ya. Nah, dengan menggunakan informasi dari soal nomor 5 tadi, ketika kita melakukan pengujian rata-rata per bulannya itu lebih dari 325.000 ya kan. Pertanyaannya sekarang, berapa power of the test dari uji tersebut apabila pengeluaran rata-rata per bulan yang sebenarnya adalah 350.000 dengan asumsi deviasi standarnya adalah 50.000 gitu. Nah, jadi sekarang ini yang ditanya adalah power of the test. Power of the test itu adalah berapa, sambil gue tulis deh, power of the test adalah probability dari ketika kita reject H0 dan H0 itu salah. Alias kayak keputusan kita benar untuk reject H0 gitu. Ini adalah probability kita tidak melakukan type 2 error gitu. Maka power of the test itu adalah 1 minus beta, di mana beta itu adalah type 2 error. Kalau beta kan kita reject H0 meskipun H0 itu benar ya kan. Nah ini, sorry. 1 beta type 2 error itu adalah kita do not reject H0 meskipun H0 benar, ya kan? Nah, maka ini kebalikannya, kita reject H0 apabila H0 kita reject H0 apabila dan H0 itu salah. Maka di sini
Power of the test itu adalah 1 minus beta gitu. Nah, sekarang diketahui mu alpha itu adalah 350.000, ya kan? Sigma itu adalah 50.000. Nah, sekarang kita ganti nih. Kalau misalnya kita tahu standar deviasi populasinya, kita bisa pakai normal distribution. Karena kan ini kita bukan sampling, tapi ini cuma ngetes power of the test doang. Jadi kita bisa pakai kita bisa pakai sigma gitu. Meskipun kayaknya kalau misalnya kalian tetap pakai yang sampel juga nggak apa-apa, cuma di sini kita pakai sigma ya. Dan kalau misalnya kalian pakai t value juga sebenarnya di sini nggak apa-apa. Karena kayak itu sebenarnya kayak kalau di sini ya masalah itu perbedaan preferensi doang. Tapi kebetulan di sini gue jawabnya pakai z value. Oke. Nah, jadi konsep dari type error tuh kayak gini nih. Ini gue sambil gambar. Tadi kita kan punya ini ya distribusi kita yang kayak gini nih. Ini adalah asumsi kita bahwa mu-nya, atau di sini kita tulis mu 0 ya, karena kan tadi kita H0-nya itu adalah mu kurang dari sama dengan 325.000. Maka mu 0-nya itu adalah 325.000 ya kan. Terus kita punya critical value di sini nih. Kita punya critical value. Let's say karena kita udah pakai Z crit ya. Z crit atau Z alpha itu sama dengan 1,645 dengan alfanya 5% ya kan. Nah, sekarang kita punya distribusi lain. Distribusi lain adalah distribusi yang sebenarnya nih. Distribusi yang sebenarnya dari mu yang sebenarnya gitu. Atau mu alpha. Kita gambar di sini misalnya. Nah, nih mu alpha. Ini adalah mu alpha. Ini kita tarik di sini. Nah, mu alpha ini kan distribusi yang benar kan? Dimana mu alpha-nya ini tadi adalah 350.000. Ya kan? Ini adalah 300, sorry, kenapa nggak bisa tulis ya? Halo, halo? Halo, halo, halo? Iya, Kak. Sorry, Zoom gue error bentar ya. Wait, sorry banget. Bentar ya. Ini kenapa ya? Kok nggak bisa diklik? Lo bisa nge-kick gue dari Zoom dulu nggak? Halo, halo? Bentar, Kak. Tolong remove gue dari Zoom dulu ya. Halo, halo? Suara gue masih kedengeran nggak nih?
Oke, halo guys. Sorry banget, tadi laptop gue kayaknya bermasalah, jadi tadi gue kayak sempat restart dulu. Gue lanjut aja ya mungkin untuk ngejelasinnya tadi di soal yang terakhir di nomor 6. Wait, gue buka dulu ya. Tadi di mana ya? Oke, oke. Nah, tadi terakhir sampai sini ya. Nah, tadi terakhir sampai sini ya. Nah, kita punya, suara gue jelas kan BTW sekarang dan screen gue aman ya? Aman, Kak. Jelas Oke, kok, gue jelas. gue lanjut aja ya. Jadi, untuk yang ini, kita kan tadi udah tahu nih bahwa yang mu 0 ini critical value-nya adalah Z-nya sama dengan 1,645 ya kan. Nah, sekarang kita punya distribusi yang benar nih. Ini distribusi yang benar. Distribusi yang sebenarnya adalah dengan mu alternatifnya itu adalah 350. Maka kita mau nyari tahu nih, berapa probability kita nolak H0 di distribusi yang lama kita nolak H0 dan nolak H0 ini benar, alias kayak dengan 350 berapa kemungkinan kita nolak H0. Karena kan sebenarnya distribusi yang benar tuh yang ini ya, yang 350 kan. Jadi sebenarnya probability yang benar tuh ada di sini. Maka langkahnya, kita harus mengubah si 1,645 ini menjadi menjadi suatu Z value di distribusi yang 350 gitu. Ini kita mau lihat kalau di sini Z-nya ini Z0 ya, kayak Z alpha dari 0. Kita mau lihat dari Z alfanya ini, Z alternatifnya berapa nih? Ini berapa? Itu yang mau kita lihat. Nah, jadi caranya adalah, gue scroll lagi ke atas. Caranya adalah, kita kan tadi Z-nya 1,645 ya. Sekarang kita mau nyari critical value-nya, atau X bar critical-nya berapa. X bar critical sama dengan mu tambah mu 0, tadi mu 0-nya adalah 325.000 ya, ditambah Z alpha per 2 sigma per akar N. Atau 325.000 ditambah 1,645 dikali 50.000 per akar 15. Hasilnya adalah ini, 346.237. Jadi, nilai Z yang ada di sini, ini nilainya itu sama dengan 346.237. Nah, sekarang pertanyaannya adalah 346.237 ini, kalau dimasukin ke distribusi yang benar, yang 350, Z-nya berapa? Nah, sekarang kita hitung. Nah, ngitungnya ZA-nya, Z alternatifnya adalah X bar critical dikurang mu, X bar min mu per sigma per akar N ya. Cuma ini gue lebih spesifik aja. X barnya adalah critical value yang tadi. Mu-nya adalah mu yang baru ya, mu yang benar, mu alternatif per sigma per akar N. Atau 346.237 dikurang 350.000 per 50.000 per akar 15. Hasilnya adalah ini, minus 0,291. Jadi, sekarang kita tahu nih, dengan 346.237 ini, Z alternatifnya ini adalah minus 0,291. Nah, maka sekarang kita tinggal ngitung berapa beta, berapa power of the test. Nah, beta atau type 2 error itu kan ini kan, probability kita, probability HA benar, tapi kita do not reject H0. Jadi ini adalah bagian yang berintersek dengan ini kan. Ini kan do not reject H0 nih di sini. Ini do not reject H0. Berarti ini adalah type 2 error atau beta. Nah, cara untuk hitung beta adalah tinggal kita hitung left tail probability dari isi ini, si Z yang tadi. Maka beta atau probability dari type 2 error adalah probability Z kurang dari Z alternatif atau Z kurang dari minus 0,291. Ini tinggal kita hitung kayak tadi aja, maka probability-nya adalah 0,3855. Maka power of the test adalah 1 minus beta. 1 dikurang 0,3855 atau 0,6145. Jadi power of the test itu direpresentasikan oleh area ini nih. Ini yang mau kita hitung dari tadi. Ini adalah power of the test. Maka power of the test adalah 1 dikurang beta. Ini beta kan area yang di sebelah kiri. Gitu. Itu untuk soal nomor 6. Oke. Buat soal nomor 6, atau kayak dari keseluruhan tadi ada yang mau ditanya nggak nih? Karena soal nomor 6 kan udah nomor terakhir nih ya. Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanya, mungkin dari gue segitu dulu sih. Ini soalnya udah dibahas semua juga dan
udah lumayan larut juga, jadi mungkin gue stop di sini dulu. Jadi saran gue ya jangan lupa pahamin konsepnya, ingat-ingat rumus di Excel atau kayak bikin template dulu juga nggak apa-apa, dan hati-hati dibikin kesimpulan dan bikin hipotesis dan sebagainya. Kalau gitu udah sih dari gue, thank you udah merhatiin dan good luck semua buat UASnya. Bye-bye. Oke, thank you Devan udah mau ngajar hari ini. Nah, buat teman-teman juga makasih yang udah stay sampai akhir. Nanti buat recordingnya bakal diupload di YouTube-nya Ace sama notes-nya bakal ada di Bitly-nya Ace. Nanti bakal ada broadcast-nya juga di grup. Oke, thank you semuanya. Good luck untuk UASnya. Thank you Kak Devan dan Ais. Kak. Thank you.